praktek muamalah haram yang dilarang di dalam Islam. Yang kelima, bai'ul gharar, jual beli yang mengandung gharar, bukan horor nggih. Gharar ghain ya. Ghararun itu ketidakpastian. Jual beli yang mengandung ketidakpastian. Yang tidak jelas ya. Jual beli yang mengandung tidak jelas. Salah satu praktek yang sering dilakukan dari praktek jual beli yang tidak jelas itu adalah tukar kado ya. Paham? Tukar kado itu termasuk praktek jual beli yang tidak jelas ya. Itu tukar kado. Kenapa tukar kado tidak jelas, Ibu? Kalau nilainya disamakan boleh atau tidak? Sehingga tidak terjadi kedzaliman menurut persangkaan kita ya, boleh enggak? Misalkan ibu bungkus kado 5.000, saya juga akan bungkus kado 5.000, kita tukeran ibu-ibu, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, ya. Kenapa? Ya, ya nilainya 5.000. Loh, barangnya kan di kado kan nggak tahu ibu ya. Ya. Praktek tukar kado meskipun nilainya disamakan, para ulama menghukuminya haram. Kenapa? Nah, ini yang dijelaskan nantinya. Ada beberapa sekolah Islam saya tahu melakukan praktek ini, betul atau tidak? Ya. Bahkan itu menjadi program sekolah supaya anak-anak punya jiwa kepekaan sosial. Alasan itu yang diinginkan, yang disampaikan kepada saya. Justru dengan praktek muamalah itu merusak niat anak-anak. Paham? Merusak niat anak-anak. Nanti kita sebutkan alasannya. Pertama, kita harus membedakan antara hibah dengan jual beli. Paham? Hibah itu hadiah, kado itu hibah ya. Kita harus membedakan antara hibah dengan jual beli. Kalau hibah itu satu arah ya. Paham? Duduk sayang. Satu arah. Hibah itu satu arah. Saya memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa mempersyaratkan orang itu memberikan sesuatu kepada saya sebagai imbalan. Itu namanya hibah. Nggak mungkin saya mengatakan kepada panjenengan, Bu, mau nggak saya kasih handphone ibu-ibu? Mau nggak ibu-ibu? Mau. Tapi ada syaratnya ibu-ibu, ini handphone saya nggak jual untuk jenengan, nggak. Saya akan kasihkan buat jenengan gratis, tapi ada syaratnya, ibu ngasih saya 3 juta. Itu kira-kira saya ngasih hadiah atau jual beli ibu? Jual beli. Setuju ya? Setuju. Sekarang saya menyampaikan, ibu, saya akan ngasih hadiah kado buat panjenengan ya. Tapi syaratnya jenengan ngasih kado buat saya. Itu jual beli atau hibah? Jual beli. Ulama sepakat ibu, paham? Hibah itu satu arah, sedangkan jual beli itu 2 arah. Paham? Makanya jual beli itu definisinya adalah menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan menerima sesuatu. Kalau saya mengatakan, Bu, saya jual handphone ini 3 juta, mau nggak kerso Bu? Mau Ustaz. Lalu jenengan mau ngasih saya 3 juta, nggak usah ibu, nggak usah ngasih duit. Pokoknya saya jual aja ke jenengan 3 juta, tapi nggak usah dibayar. Kira-kira saya ngasih hadiah atau jual beli? Ngasih hadiah ya. Makanya al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Yang dinilai oleh syariatnya itu adalah hakikatnya. Mau dinamakan itu infak, wajib atas utang ya. Bu, di PKK kami alhamdulillah Ustadz, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz alhamdulillah setelah saya ngaji Ustadz ternyata bunga haram, maka di PKK kami saya sebagai ketua saya sudah hilangkan Ustadz ya. Cuman kami minta setiap yang utang itu untuk ngasih infak ya.
Apa bedanya ibu-ibu ya? Mau dinamakan infak, sodako, wajib atas utang, maka itu pengambilan manfaat dan itu hukumnya riba. Kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap pengambilan manfaat apapun atas utang piutang itu hukumnya adalah riba. Nah sekarang namanya hibah, tapi dipersyaratkan memberikan balik atas sebuah hibah. Itu namanya jual beli, yang dalam bahasa fikih disebut dengan bai'ul muqayadah. Apa itu muqayadah? Jual beli yang sering kita kenal dengan barter, ibu paham? Barter itu apa? Tukar barang dengan barang, itu namanya barter. Nah ini tangan kanan, jual beli muqayadah. Nah sekarang praktek tukar kado meskipun nilainya disamakan tetap tidak boleh, karena pokok intinya itu pada ketidakjelasan barang, bukan pada nilainya. Saya barangnya jelas, jenengan barangnya jelas, paham ya? Saya membawa motor Vario putih, ya. Jenengan bawa mobil apa? Siapa yang bawa mobil? Jazz ya, misalkan. Jenengan bawa mobil Jazz, saya bawa motor Vario. Jelas motor saya, mobil jenengan jelas. Lalu jenengan sampaikan kepada saya, Ustadz, bu tukeran motor jenengan sama mobil saya, misalkan ya. Tapi kalau beneran tidak apa-apa ibu ya. Nanti kita lakukan setelah pengajian ya. Bu tukeran Ustadz, saya itu tertarik sama motor antum. Kita tukeran sama mobil saya. Nilainya beda, boleh nggak ibu? Boleh. Saya punya handphone harga 3 juta. Paham? Saya jual cuma 10.000. 10.000 dengan harga handphone 3 juta nggak imbang. Boleh nggak? Boleh. Lawang saya kasihkan aja boleh. Kenapa saya jual 10.000 tidak boleh? Ya. Makanya menunjukkan disamakan nilainya tidak menghalalkan praktek horornya. Paham? Karena yang jadi poin kesalahan adalah ketidakjelasan barang. Maka salah satu praktek horor yang dilarang adalah tukar kado, karena tukar kado itu bukan hadiah tapi jual beli. Dalam jual beli salah satu syarat yang harus terpenuhi yaitu tidak boleh mengandung gharar. Tapi 17-an kemarin banyak tukar kado, betul loh Bang? Ya. Ibu-ibu bawa kado setiap keluarga. Nanti dikumpulkan terus diundi, ya atau tidak? Ya. Nah maka ini praktek yang dilarang dalam Islam ya. Ustadz kok nopo-nopo ngaji sama jenengan kok dilarang Ustadz ya? Ya itulah kehidupan ibu. Semua penuh dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidupnya berkah. Hidupnya berkah. Nah ini tentang praktek gharar dalam jual beli.